Baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia dalam program Dialog. Seperti yang tadi sudah disinggung sedikit di segmen kita yang pertama tentang sumber dana yang dipakai adalah dari infak ya Mas Rifan ya. Infak yang dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi pinjaman kebajikan. Baik, Mas Rifan, kita lanjut lagi nih. Dalam kegiatan tersebut apa saja sih yang dilakukan selama program itu berjalan, Mas Rifan? Ya, jadi kita ada namanya pendampingan mingguan gitu ya. Nah, jadi di pendampingan mingguan itu kegiatan kita seminggu sekali, itu cuma 1 jam seharinya. Nah, jadi 30 menit itu kita kegiatan pembinaan ruhiyahnya atau spiritualnya gitu ya. Jadi mungkin kayak zikir petang, zikir bersama gitu ya, baca yasin, dan intinya kegiatan keagamaan lah. Biasa ada kultum juga, tapi maksimal 30 menit. Nah, 30 menit sisanya kita muamalah. Nah, mulai dari pemberian pinjaman, angsuran, tabungan, kemudian ada sedekah, sampai juga jual beli antar anggota gitu ya. Nah, jadi maksimal 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena ibu-ibu nih, karena ada yang banyak diurus gitu ya, keluarga gitu kan, segala macam. Jadi kita maksimal 1 jam saja seminggu. Kegiatannya kita cari tempat yang mudah dijangkau oleh ibu-ibu ini, dan tempatnya juga yang tidak perlu ada keluar biaya gitu ya. Intinya boleh di masjid, boleh di rumah anggota juga boleh gitu ya. Dan tidak boleh ada suguhan. Artinya biar tidak membebani tuan rumah gitu ya. Nah, jadi 1 jam. Nah, itu kita dampingi selama 10 bulan atau sampai angsurannya lunas semua gitu. Oke, dalam suatu pertemuan ini biasanya terdiri dari berapa anggota nih? Maksimal 30 orang. 30 orang maksimal, berarti terjadwal lah ya Mas ya, ada jadwalnya masing-masing, setiap anggota ini jadwal kebagiannya kapan gitu ya. Baik, Mas Rifan, di lokasi mana saja sih program ini sudah mulai berjalan? Kita sudah ada di 7 desa ya, di Mabuun itu ada 2, kemudian di Laburan, di Kasiyau, Masingai, Pamarangan, dan juga di Hikun, 7 desa itu. Niat mau nambah lagi nggak Mas? Insya Allah rencana kita sih kalau bisa tiap desa ada gitu ya, tiap desa ada. Mudah-mudahan bisa sampai 100 kelompok gitu. Tapi itu harus menunggu dulu selesai yang terdahulu ya Mas ya? Bisa, ataupun ada tambahan dana infak yang bisa kita putar. Oh, juga bisa langsung tanpa harus menunggu ya? Yeah. Wow, luar biasa sekali. Sampai saat ini, sejauh ini Mas Rifan, bagaimana perkembangan yang dialami oleh para penerima program tersebut nih? Nah, yang tolak ukur kita adalah dari sisi tabungan dan sedekah anggota gitu ya. Jadi total dana yang sudah kita putar itu sekitar 100 jutaan gitu. 100 jutaan yang untuk pinjaman gitu. Nah, dari tabungan dan juga sedekahnya anggota itu sekarang sudah 50 jutaan. Rinciannya 35 juta itu sedekah, 15 juta itu tabungan gitu. Artinya apa? 50% dana yang sudah berputar itu sebetulnya milik ibu-ibu sendiri gitu. Dan 50 juta yang sudah kembali itu mungkin akan kita putar di kelompok yang lain gitu kan. Kita putar ke kelompok baru lah gitu. Nah, artinya apa? Ibu-ibu yang mungkin dulunya dianggap ekonomi lemah gitu ya, jangankan mau nabung, mau sedekah, bayar rentenir aja udah ngos-ngosan gitu kan, sulit gitu. Ternyata setelah kita bina, kita dampingi, mereka punya tabungan gitu ya, mereka bisa bersedekah dan jumlahnya lebih besar dari tabungan ternyata. Potensinya luar biasa. Nah, andai kan ini bisa dilihat oleh lembaga-lembaga, mungkin lembaga keuangan Islam ataupun bahkan mungkin kayak masjid gitu ya, mengelola UMKM, ternyata ini potensi luar biasa. Nah, potensi inilah yang sebetulnya dilihat oleh, mohon maaf, rentenir kayak tadi gitu ya. Ini mereka tuh mampu gitu loh. Cuma sayangnya kemampuan mereka itu dibayar untuk memperkaya rentenir tadi gitu. Benar banget. Ini kalau misalkan di kalangan ibu-ibu perkomplekan ini bangling katanya ya, bang keliling ya, yang setiap hari selalu menagih ya. Tapi itu ngeri juga ya Mas Rifan ya. Mas Rifan, tentu dalam suatu program tersebut ada kendala dong. Nah, adakah kendala yang selama ini dihadapi oleh Mas Rifan? Ya, tentu. Kendala yang pertama, banyak yang menganggap kami ini membandingkan kami ini dengan pinjol, dengan rentenir gitu ya. Karena wah, rentenir mudah, modal KTP udah bisa cair gitu kan. Sementara kami ini harus ikut 5 pertemuan, membentuk kelompok gitu ya. Kami jelaskan bahwa kami ini adalah bukan lembaga keuangan, ya. Kami tidak menjadikan ini bisnis gitu loh. Kami menjalankan syariat Nabi bahwa pinjaman itu adalah tolong menolong gitu loh, bukan bisnis gitu ya, seperti yang dilakukan oleh pinjol atau rentenir gitu ya. Jadi kami melakukan ini adalah menjalankan syariat bahwa pinjaman itu adalah tolong menolong. Kemudian yang kedua, kami ini adalah lembaga pendidikan. Tugas utama kami adalah mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah gitu loh. Jadi pinjaman itu
hanya fasilitas saja bagi yang sudah ikut pendidikan kami, sudah dikasih ceramah nih, masa minjamnya tetap ke rentenir gitu ya. Jadi, tapi sudah kami kasih edukasi, ini ada pinjamannya, nggak boleh lagi dong ke rentenir gitu ya. Jadi sudah ada yang haknya, fasilitasnya sudah ada, maka tidak boleh lagi kita mengambil jalan yang nggak benar gitu, yang batil, ya riba tadi segala macam gitu. Nah itu yang tentang pertamanya. Yang kedua, di awal-awal kami itu sebetulnya diwanti-wanti, ini kan mengganggu, istilahnya bukan mengganggu ya, artinya jadi kerikil lah bagi orang yang makannya di sini, makannya maksudnya dari pinjaman berbunga segala macam. Diwanti-wanti, ini jangan-jangan kamu nanti mungkin ada teror segala macam. Ternyata sampai sekarang nggak ada. Yang malah menegur kami, mohon maaf, ternyata orang yang lebih paham tentang agama sendiri gitu loh. Pertama tegurannya adalah kami memberikan pinjaman, nih ngajarin berhutang nih, ngajarin berhutang. Saya bilang tidak, malah kami sebetulnya bertujuan supaya anggota kami ini bebas dari hutang. Nah, ini hanya caranya sih, tapi kalau kami datang ke ibu-ibu yang punya hutang riba rentenir, Bu, riba itu dosanya kayak gini-gini, siapa yang mau dengerin? Kami bukan ustadz gitu ya, kami bukan ini, bukan ulama gitu ya, kami cuma orang yang punya ide, punya konsep, punya waktu tenaga gitu ya. Ini cara kami saja, supaya orang-orang datang ke program kami edukasi, yang edukasi pun ya tetap ada orang yang ahli gitu kan, masalah fikih, muamalah, ustadznya segala macam gitu. Nah, itu hanya wasilah saja, jalannya saja. Nah, ya, ada teguran lah kayak gitu, ini kok ngajarin hutang, enggak, kami nggak mau ngajarin berhutang, kami malah bertujuan supaya ibu-ibu ini bebas dari hutang. Ya, contohnya itu adalah ternyata tabungan sama tabungan sama sedekah ibu-ibu ini sudah 50% dari pinjaman yang kami gulirkan. Yang diputar-putar sebetulnya itu uang ibu-ibu sebetulnya yang ke depannya gitu ya, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah masalah bahwa infak kok dijadikan pinjaman gitu ya. Infak itu kan ya kita sedekahin lah segala macam. Kalau konsep kami jangan sampai, padahal Nabi menjelaskan bahwa jangan sampai, bahkan dalam Islam pun ya Nabi menjelaskan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Nah, ini salah satu cara kami juga mewujudkan ajaran Nabi tersebut, bahwa jangan sampai orang Islam tangannya di bawah terus gitu loh. Dapat infak, tahun depan nambah lagi orang miskin, dapat infak tambah banyak gitu. Ini gimana caranya agar orang yang mendapat bantuan ini kemudian dia berdaya dan bisa menolong minimal keluarganya gitu loh. Tidak menambah kemiskinan. Jadi konsep kami adalah pemberdayaan. Jadi bukan kami ingin mempersulit, kami bertujuan, bahkan ada pepatah Cina kan, kalau kita kasih ikan berapa hari, kenyangnya berapa hari aja gitu. Tapi kalau kita kasih cara dia mancing, dia nggak akan pernah kelaparan. Nah, kita bertujuan bahwa agar saudara-saudara kita yang umat muslim yang masih di bawah kemiskinan atau ekonomi lemah itu bisa mandiri, bangkit, dan keluarlah dari zona-zona kemiskinan itu. Gitu. Jadi siapa tahu yang tadi asalnya meminjam, tiba-tiba bisa bersedekah, bisa berinfak dan membantu teman-teman yang lain ya, Mas Rifan ya. Ini mungkin yang ingin ditanyakan oleh pemirsa yang ada di rumah. Gimana sih Mas Rifan caranya gitu? Harus kemana sih kalau misalkan nih ada yang mengalami kesulitan, lalu ingin ikut bergabung dalam program Mas Rifan ini, harus kemana nih datangnya Mas Rifan? Ya, bisa menghubungi hotline kami ya di nomor 0851 6172 4539. Dilaporkan saja, nanti kami akan menyampaikan cara sosialisasinya, dikumpulkan masyarakatnya, atau bisa datang langsung ke kantor kami di Pembataan di lantai 2 di Jalan PM Nur. Itu ada petugas standby biasanya di hari jam kerja untuk menerima laporan-laporan kalau ada yang mungkin ya perlu program ini gitu lah. Baik, dan ini terbuka untuk seluruh masyarakat ya. Baik, terima kasih Mas Rifan. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita di Dialog. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap setia di program Dialog.